Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Fabashsharnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada ba'da salat Isya ini kita bisa melanjutkan kajian kita setiap bulan. Mudah-mudahan kehadiran kita, langkah kaki kita dari rumah menuju masjid ini semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saudara-saudara sekalian, menyambut peristiwa besar, menyambut peristiwa Aidul Qurban yang sebentar lagi tinggal menghitung hari, maka sebaiknya kita mulai merenungkan dan sekaligus mentadabbur ayat-ayat Allah berkaitan dengan peristiwa itu. Itulah sebabnya setiap tahun kita memperingatinya. Nah, saudara-saudara sekalian, sebelum saya menjabarkan atau menguraikan hal yang sangat penting ini, kita harus memahami cara Allah mendidik kita, cara Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita. Itu sifatnya kontinuitas. Cara Allah tabaraka wa taala mendidik kita itu sifatnya kontinuitas, selalu berulang. Pengulangan itu penting karena itu berkaitan dengan memori kolektif. Cara Allah Subhanahu wa taala mendidik kita dengan cara mengulang dan mengulang itu sifatnya periodik. Ada yang sifatnya harian, ada yang sifatnya mingguan, bahkan ada yang sifatnya tahunan. Nah, dalam peristiwa ini kita dihadapkan pada dua model periodik. Pertama harian, kedua tahunan. Yang harian itu apa? Ya tentu saja harian ini yang dimaksud adalah tokoh sentral yang senantiasa kita sebut namanya. Baru saja kita sholat berjamaah menyebut nama sang tokoh itu. Ketika kita sedang bertahiyat, apa yang kita baca? Sholawat Ibrahimiyah. Apa yang kita baca dalam sholawat Ibrahimiyah? Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim ila akhirih. Pertanyaannya sekarang, mengapa Allah memerintahkan kepada kita untuk menyebut nama sang tokoh ini setiap hari? Apa tujuannya?
Tentu saja Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu bukan sekedar melantunkan namanya, bukan sekedar menyebut namanya, tapi sekaligus meneladani pemilik sang nama itu sendiri. Meneladani pemilik sang nama itu tidak mudah, tergantung dari kita sendiri. Mengapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengulang nama itu? Bahkan tidak ada seorang pun manusia muslim yang menjalankan sholat harian, baik itu wajib maupun yang sunnah, tanpa menyebut nama sang tokoh itu. Ini pelajaran bagi kita semua, termasuk saya pribadi. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan nama sang tokoh di dalam Al-Quran itu juga bukan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama secara sharih di dalam Al-Quran, itu pasti ada tujuan. Nah, itulah sebabnya termasuk kita selalu menyebut nama Ibrahim dalam sholat kita berarti ada tujuan. Lagi-lagi tidak sekedar menyebut namanya, tapi meneladani tokoh dari pemilik nama itu sendiri. Nah, supaya kita ini memahami secara bertahap, kalau kita sudah terbiasa menyebut nama, berarti kita harus membiasakan diri untuk mengikuti jejak sang pemilik nama itu. Salah satu contohnya di dalam Al-Quran disebutkan ayat yang senantiasa kita selalu baca. Wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Atau boleh dibaca wattakhadu min maqami Ibrahim musalla. Yang arti harfiahnya, ambillah makom Ibrahim, tempat berdirinya Ibrahim, sebagai tempat sholat kalian. Itu kita sudah biasa mendengar, dan barangkali kita sudah praktek, baik yang umrah maupun yang haji. Sholat dekat makom Ibrahim, sholat dekat jejak telapak kaki Ibrahim, sudah kita lakukan itu. Mudah-mudahan yang belum haji, belum umrah, Allah memanggil kita semua untuk bisa ke sana, supaya bisa sholat dekat jejak telapak kaki Ibrahim. Sambil itu kita bisa lakukan, seharusnya ada yang lebih utama, karena itu ada tujuan. Kalau kita sudah bisa sholat dekat jejak telapak kaki Ibrahim, tujuannya adalah bagaimana kita bisa mengikuti jejak kehidupan Ibrahim. Nah, ini barangkali tidak semua orang bisa sampai ke sana. Jangan sampai kita ini terlalu sibuk bicara mengenai kulit tanpa memahami isinya. Jangan sampai kita ini hanya sibuk bicara mengenai bungkusnya, tapi tidak pernah tahu isinya. Kalau kita sudah sholat dekat jejak telapak kaki Ibrahim, maka seharusnya kita harus bisa mengikuti jejak kehidupan Ibrahim. Apa salah satu contoh jejak kehidupan Ibrahim itu? Itulah yang sedang kita peringati, sifatnya tahunan. Apa itu? Aidul Qurban. Aidul Qurban. Nah, itulah sebabnya tadi saya baca ayat yang termaktub dalam surah As-Saffat, surah yang ke-37. Ayat yang ke-100 itu merupakan bentuk ungkapan pernyataan Ibrahim yang disampaikan bukan hanya sekali dalam seumur hidupnya, tetapi ungkapan itu selalu disampaikan oleh Ibrahim berkali-kali dalam seluruh hidupnya. Apa yang dikatakan oleh beliau? Rabbi habli minas shalihin. Wahai ya Rabb, anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh. Ungkapan ini sekali lagi bukan hanya sekali dua kali, bukan hanya setahun dua tahun, bukan hanya 10 tahun,
tapi berpuluh-puluh tahun. Kira-kira bisakah kita bisa meniru pernyataan teladan Ibrahim ini? Pasti jawabannya sangat sulit. Kenapa sangat sulit? Sebetulnya bukan sangat sulit, tergantung niat kita. Apakah kita ini ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika sesuatu itu kita minta, kemudian Allah belum mengabulkan, apakah kita tetap setia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Teladan Ibrahim adalah yang paling utama, dia tidak pernah belenger. Kalau saya mengatakan begini paham ya? Ibrahim tidak pernah belenger bermunajat kepada Tuhan. Ibrahim tidak pernah putus asa bermunajat kepada Tuhannya. Ibrahim tidak pernah menjauh dari Tuhannya. Dan Ibrahim tidak pernah melupakan Tuhannya. Ini berbalik kebanyakan dari kita sendiri. Kita kebanyakan kalau sudah bermunajat kepada Allah sekali, seakan-akan Allah tidak mendengar ungkapan doa kita. Maka kita bukan semakin mendekat kepada Allah, tapi justru semakin menjauh. Itu kebanyakan manusia. Mudah-mudahan manusia yang model begini bukan di antara kita. Ya. Jangan sampai seperti itu. Maka tidak ada kata lain kecuali semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang terjadi menurut yang kita pahami. Coba bayangkan kalau kita ini berada pada posisi seperti Ibrahim. Dia bermunajat berkali-kali sampai pada waktunya. Ketika munajat itu dikabulkan sangat lama, bukan jauh dari kematian, justru semakin mendekati kematian doa itu baru dikabulkan. Pertanyaannya apa? Kapan usia Ibrahim mendapatkan putra yang dimaksud? Berapa usianya? 86 tahun. Bayangkan, di sini ada nggak yang usia 86? Kayaknya nggak ada di sini. Nggak ada kayaknya. Mungkin kalau 60, 70 mungkin ada. Tapi ini 86 tahun. Coba bayangkan, usia 86 tahun. Munajat seperti ini tidak pernah lepas dari bibir Ibrahim. Kira-kira selama 86 tahun yang dipikirkan oleh Ibrahim itu apa? Pasti yang dia impikan adalah dikabulkannya doa. Tetapi dikabulkannya doa itu bukan jauh dari kematian, tetapi justru mendekati kematian. Karena usia semakin bertambah berarti menjauh dari kematian atau mendekati kematian? Mendekati kematian. Jadi jangan ada dalam kehidupan kita ini berputus asa dari rahmat Allah. Apapun yang terjadi. Apa yang dipikirkan Ibrahim barangkali sama seperti kita. Kenapa doa ini belum terkabul? Kenapa doa ini belum terkabul? Itu wajar, manusiawi. Ibrahim itu juga manusia, sama. Cuma bedanya beliau tidak pernah putus asa. Sedangkan kita ini apa? Cepat putus asa. Lebih gampang putus asa. Itulah sebabnya rahasianya kenapa doa ini diabadikan dalam Al-Quran, supaya kita bisa paham bahwa ini loh ada manusia yang tidak pernah putus asa, sehingga ucapannya diabadikan dalam Al-Quran. Itu tujuannya. Itu yang pertama. Dia tidak pernah putus asa dari rahmat Tuhannya, apapun yang terjadi. Bahkan mendekati usia kematian, dia tidak pernah meninggalkan Tuhannya. Itu satu. Yang kedua, motif kehidupan Ibrahim itu hanya satu saja, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bahasa lain, menginvestasikan diri
pada investasi akhirat, bukan investasi dunia. Investasi dunia dan investasi akhirat itu ibarat langit dan bumi. Kalau investasi akhirat, teksnya jelas dikatakan, Rabbi habli minas sholihin. Wahai ya Rabb, anugerahkan kepadaku keturunan yang plus. Plusnya apa? Sholih. Inilah bukti bahwa Ibrahim ada tujuan investasi akhirat. Tapi kalau sekedar anugerahkan kepadaku seorang keturunan, itu investasi dunia. Tapi kalau anugerahkan kepadaku keturunan yang sholih, itu investasi akhirat. Jadi hanya dua saja. Pilihan ada pada kita masing-masing. Kita ini ketika mendapatkan keturunan, itu sekedar mendapatkan keturunan atau ada plusnya? Rata-rata kita ini biasanya ingin sekedar mendapat keturunan. Supaya apa? Kalau masa tua bisa jadi tempat sendean. Betul enggak? Ayo, pengakuan dosa. Rata-rata kita itu begitu. Kenapa ingin dapat keturunan? Karena nanti kalau sudah tua bisa jadi senderan. Iya, rata-rata kita itu begitu. Apakah itu salah? Sebetulnya saya tidak berani mengatakan itu salah, tetapi kurang tepat. Karena apa? Itu tujuannya hanya investasi dunia. Tapi kalau kita ini tujuannya investasi akhirat, bukan sekedar keturunan, tapi keturunan plus. Plusnya apa? Sholih. Coba perhatikan ayat ini. Kalau seandainya Ibrahim itu hanya sekedar, ya Allah, anugerahkan kepadaku keturunan saja, tanpa ada plus sholih, maka Allah tidak menjawab dengan cara seperti ini. Apa jawaban Allah? Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim, yakni keturunan yang halim. Duh, aneh kan? Kok bisa yang diminta itu keturunan yang sholih, tetapi yang dikabulkan keturunan yang halim? Apa bedanya? Nah, disinilah rahasianya. Karena dia motifnya itu investasi akhirat, maka Allah melebihkan jawabannya. Yang diminta justru diberikan kelebihan. Kelebihannya apa? Kalau anak yang sholih belum tentu anak yang halim. Tapi kalau anak yang halim sudah pasti anak yang sholih. Itulah bukti bahwa Ibrahim meminta dengan cara yang benar. Ibrahim meminta tujuannya investasi akhirat, bukan tujuannya investasi dunia. Kalau seandainya sejak awal tujuannya investasi dunia, tidak mungkin Allah memberikan kelebihan terhadap Ibrahim. Sekali lagi, anak yang halim sudah pasti salih, tapi anak yang salih belum tentu halim. Itulah kalau kita memahami mufradat Al-Quran. Sangat detil Al-Quran. Nah, kira-kira ini kalau posisi kita ini bersama dengan Ibrahim, posisi kita kalau menjadi Ibrahim kayaknya kurang pede kita ya. Tapi kalau bersama dengan Ibrahim, memantau kehidupan Ibrahim, kira-kira apa yang sedang dipikirkan Ibrahim itu ketika mendapatkan jawaban yang lebih? Yang diminta yang salih, tapi diberikan yang halim. Kira-kira bersedih atau bersukacita? Sangat bersukacita. Sukacitanya itu biasa atau luar biasa? Sangat luar biasa. Kita bisa memahami itu. Posisi Ibrahim sangat bersukacita kepada Tuhannya, sangat bersyukur luar biasa kepada Tuhan. Karena yang diminta selama puluhan tahun Allah mengabulkannya.
meskipun dia ada kesedihan. Kesedihannya apa? Mendekati usia kematian. Tetapi kesedihan itu tertutupi karena dapat anugerah, yakni keturunan yang bukan yang saleh, yang apa? Yang halil. Nah, sekarang coba itu kita merasakan bagaimana kehidupan Ibrahim. Pada saat posisi seperti itu, usia semakin tua, anak itu berkembang tumbuh. Makanya di sini pada ayat berikutnya, falamma balagha ma'hu sa'ya, baligh. Di dalam kitab-kitab tafsir, saya ambil contoh misalnya tafsir Jalalain. Berapa usia sang putra ketika disebut dengan ungkapan falamma balagha baligh? Ternyata usianya disebut 13 tahun. Pelan-pelan ya. Berarti ketika mendapatkan putra jabang bayi yang bernama Ismail, Ibrahim hidup bersama Ismail berapa tahun? 13 tahun. Masa 13 tahun itu masa yang pendek atau masa yang panjang? Hah? Ya wis, terserah pendek, terserah panjang. Tapi minimal itu membekas atas kehidupan Ibrahim ya, bersama-sama dengan sang putra yang sangat dicintai. Bayangkan itu. Ini drama ini. Bukan sekedar cerita biasa, ini drama hidup yang tidak mungkin semua orang bisa menanggungnya. Ketika dia bersama Ibrahim selama 13 tahun dengan ungkapan baligh, falamma balagha ma'hu sa'ya, maka tatkala anak itu beranjak usia baligh, dewasa, sampai batas minimal 13 tahun. Usia Ibrahim semakin mendekati kematian atau semakin menjauh dari kematian? Semakin mendekati. Ketika dapat keturunan, usianya sudah mendekati kematian. Ketika bersama Ismail selama 13 tahun, usianya semakin dekat dengan kematian. Apa yang terjadi? Yang terjadi luar biasa. Falamma balagha ma'hu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Itu kalimat yang berat, ungkapan yang berat dengan penuh kekuatan yang tidak semua orang bisa menanggungnya. Apa yang dikatakan? Wahai putraku yang amat aku cintai, ya bunayya. Ini beda dengan ya ibni. Kalau dalam bahasa Arab ya ibni, wahai anakku. Tapi kalau dalam bahasa Arab disebut ya bunayya, wahai anakku yang amat aku cintai. Berarti cintanya Ibrahim kepada Ismail itu cinta yang biasa atau luar biasa? Perhatikan, cinta yang sangat luar biasa. Cinta yang begitu sangat luar biasa, yang tidak mungkin dipisahkan, Allah perintahkan untuk berpisah. Apa pisahnya? Sembelihlah anakmu. Kira-kira kalau kita, apa yang harus kita lakukan? Sampai kok meneng sih? Ini serius, ini luar biasa, ini teladan yang tidak semua orang sanggup. Cinta yang begitu melekat, cinta yang begitu intim, diwakili dengan ungkapan ya bunayya, wahai putraku yang amat sangat aku cintai. Ketika itu terjadi, Allah perintahkan untuk berpisah dengan cara sembelih putra. Pertanyaannya begini, kenapa yang disuruh disembelih itu kok Ismail? Kurban itu sebetulnya menyembelih manusia atau menyembelih binatang? Hah? Yang kita lakukan itu loh, menyembelih manusia atau menyembelih binatang? Nah, binatang.
Pertanyaannya begini, kenapa Allah tidak memerintahkan Ibrahim menyembelih ternak yang dia punya? Bukankah kita diajarkan di dalam Al-Quran bahwa Ibrahim itu bergegas-gegas menyembelih ternak yang dia punyai, disuguhkan kepada siapa? Kok ke malaikat? Bukan, kepada manusia. Dia tidak sadar kalau itu malaikat. Yang dia tahu itu belegernya manusia. Tapi dari situ menjadi bukti bahwa Ibrahim itu punya ternak. Dan memang dia peternak besar. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibrahim sembelihlah ternakmu, kira-kira yang dijawab oleh Ibrahim apa? Hah? Tinggal begini saja, mau pilih yang mana ya Allah? Saya punya banyak. Mau yang ini, yang ini, yang ini, silakan. Itu kan? Paham maksud saya ya? Kalau yang diperintahkan menyembelih ternak, ya, Ibrahim pasti melakukan itu dan tidak akan pernah protes apapun. Karena apa? Dia masih ada stok yang lain. Mau satu, masih ada yang lain. Mau dua, masih ada yang lain. Mau tiga, masih ada yang lain. Artinya apa? Masih ada rasa kepemilikan itu. Maka Allah tidak berkenan di situ. Allah tidak perintahkan itu. Yang kedua, lebih ekstrim. Contohnya sekarang. Waktu itu Ibrahim istrinya berapa? Istrinya 2. Kenapa Allah tidak perintahkan Ibrahim sembelihlah istrinya? Kira-kira kalau yang disuruh sembelih itu istrinya, jawaban Ibrahim kira-kira apa? Mau pilih yang mana? Mau yang siapa? Hajar atau Sarah? Kalau yang dipilih Hajar masih ada Sarah. Kalau yang dipilih Sarah masih ada Hajar. Artinya apa? Masih ada rasa kepemilikan. Yang terakhir itu yang dahsyat. Hidupnya mendekati kematian. Dia tidak punya sesuatu yang diistimewakan dalam hidupnya, kecuali hanya anak semata wayang yang dia punya di hari mendekati kematian. Siapakah itu? Ismail. Coba bayangkan, anak yang satu-satunya mendekati usia kematian, yang sangat dicintainya, tidak melebihi apapun. Kecintaan kepada istri dengan anak, kalau kita ini mana? Ayo, sekarang ini kita ini kan sudah punya keluarga kebanyakan, termasuk saya. Kalau dulu kita ini masih muda, ya, masih bekerja, belum beristri. Maaf, saya nggak bicara istri dulu ya, yang bicara laki-laki dulu. Waktu kita belum punya istri, kita bekerja keras, banting tulang, menghimpun dana, uang yang kita punya, itu kita cintai atau tidak? Hah? Manusia normal pasti mencintai. Tetapi ketika kita ini sudah punya istri, punya pasangan hidup, ya, mana yang lebih kita cintai? Pasangan hidup kita atau harta yang kita punya? Pasangan. Buktinya apa? Kalau istri kita sakit atau suami kita sakit, masuk di rumah sakit, harus dirawat di rumah sakit, uang kita ini kalau harus menebus obat atau merawat di rumah sakit, kita rela hilang gak uang kita? Rela hilang. Kenapa kita rela hilang? Karena cinta kita melebihi harta yang kita punya dibanding pasangan hidup. Jadi pasangan hidup itu nomor 1 dibanding istri yang kita punya atau suami yang kita punya. Itu manusia normal. Tahapan berikutnya, kalau kita sudah punya keturunan, cinta kita kepada harta, cinta kita kepada pasangan, dan cinta kita kepada anak, mana yang lebih tinggi? Anak. Anak itu cinta yang lebih tinggi dibanding pasangan hidup. Betul atau enggak? Itu manusia. Jadi ketika Allah memerintahkan sesuatu, itu tidak lepas dari rasa kemanusiaan kita, termasuk Ibrahim alaihissalam. Tetapi disitulah bedanya manusia yang bernama Ibrahim dengan manusia yang bernama Cak Ibrahim. Beda. Nah, kita ini
Cak Ibrahim semua. Tapi beliau ini Ibrahim. Bedanya di mana? Dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak yang semata wayang itu ketika diminta, dia gandoli atau dia serahkan? Dia serahkan. Nah, kalau Cak Ibrahim yang kita maksud, termasuk kita, yang digandoli yang mana? Ayo, ini betul-betul fakta. Betul-betul fakta. Jadi sebetulnya apa hikmahnya kurban itu? Kurban itu tujuan sentralnya menghilangkan rasa kepemilikan itu. Rasa kepemilikan itu harus nihil, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih dicintai kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibrahim lulus dari situ. Lulus dari situ. Karena Ibrahim itu makrifatnya luar biasa. Pengetahuan terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala itu luar biasa. Tauhidnya tingkat tinggi. Tidak mencintai apapun kecuali hanya Allah. Harta dia tidak cintai. Pasangan hidup dia tidak cintai. Anak-anak dia tidak cintai. Yang dia cintai siapa? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti ini nihil cinta, bukan. Ada cinta-cinta itu, tapi yang lebih tinggi adalah cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu manusia. Sanggupkah kita seperti itu? Kita ini tidak diperintahkan menyembelih putra yang kita punya. Kita ini diperintahkan menyembelih apa? Binatang ternak. Dan itu kita beli dari harta yang kita punya. Levelnya rendah itu. Tapi itu kita cintai atau tidak? Yang tahu kita sendiri masing-masing. Jangan melihat orang lain. Lihatlah kita sendiri. Sudahkah kita ini menyerahkan apa yang kita punya kepada Allah Subhanahu wa taala? Kebanyakan kalau kita ini menilai orang lain itu bisa salah alamat. Apa salah alamatnya? Kalau ada orang menyerahkan kepada kita sebagai pengelola binatang ternak, kalau orang itu menyerahkan binatang yang menurut kita itu jelek, jelek menurut kita, kira-kira persangkaan itu baik atau tidak? Jangan berprasangka buruk. Bisa jadi jelek menurut kita itu yang terbaik yang dia punya, karena hartanya itu saja yang dia punya. Atau seandainya binatang itu menurut kita itu luar biasa, lemosin misalnya. Yang punya misalnya siapa? Yang nggak tahu, yang punya ya orang yang berduit itu. Apakah itu barang yang paling istimewa yang dia serahkan kepada Allah, atau barang yang paling jelek yang dia punya yang dia serahkan kepada Allah? Kita nggak tahu. Maka jangan melihat sesuatu hanya dari kulitnya. Apapun yang kita terima itu, kurban yang kita terima, jangan lihat siapa yang memberi. Lihatlah kita sendiri, bagaimana kita menyikapi kurban yang kita terima dari orang yang memberikan amanah. Jadi jangan sampai terjebak pada kulit. Biasanya itu panitia, so gini kayak ngono kurban ini. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Siapa? Ada nggak? Ini pelajaran, itu pelajaran tuh. Kadang-kadang maksudnya kita ini mau mendidik orang, tapi kita ini jatuh pada dosa yang lain. Iya kan? Tapi ya itu tadi, pelajaran ini jangan sampai kita ini memanipulasi syariah. Jangan sampai itu terjadi. Itulah sebabnya di dalam ayat Al-Quran yang lain, peristiwa kurban itu sebetulnya ada di awal zaman, bukan Ibrahim, tapi zamannya Nabi Adam. Siapakah itu? Putranya Adam sendiri, yakni Qabil dan Habil. Itu kurban. Tetapi kurban yang secara kasat mata itu sama, kurban memang.
bendanya ya begitu. Tetapi karena motifnya berbeda, yang satu kurban untuk Allah, yang satu kurban untuk nafsu dirinya sendiri, maka yang diterima hanya kurbannya untuk Allah, yang satu ditolak. Siapa yang bisa menghakimi itu? Bukan kita. Yang menghakimi sendiri adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka niatkan kurban itu yang benar. Jangan melihat orang lain, tapi lihatlah diri kita sendiri. Sudahkah yang kita kurbankan itu sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita? Nah, itu yang kita serahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hanya meminta cinta kita kepadanya. Allah hanya meminta bagaimana kita ini mendekat kepadanya. Tidak lebih dari itu. Kalau apa yang kita punya ini diserahkan hanya untuk Allah, itulah hamba, status sebagai hamba. Dan itu tidak mudah. Kita belajar berproses menjadi hamba. Ibrahim saja, meskipun dia tahu dirinya itu nabi, dia ingin berproses sebagai hamba yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Makanya dia selalu berkata Rabbi, Rabbana, Rabbi, Rabbana, selalu begitu. Karena dia tidak pernah merasa cukup menjadi manusia yang terbaik. Dia selalu merasa dirinya orang yang selalu menuju pada kebaikan, bukan merasa yang paling baik. Ini pelajaran berharga untuk kita semua. Nah sekarang pertanyaannya sekarang. Ini ada, saya kemarin tuh waktu di Malaysia itu tertawa sendiri. Tertawa itu mengalami kok bisa ya pakai istilah begitu. Kalau di sini telur yang di dadar yang ada kuningnya itu disebut apa? Telur mata sapi. Sampean pernah nggak berpikir kenapa kok namanya begitu? Hah? Karena telurnya telur mata kayak sapi gitu ya. Saya sebetulnya saya nggak pernah mikir itu. Tapi kemarin waktu saya di Malaysia itu saya menertawakan saya sendiri. Kenapa? Ketika pesan bersama teman saya seorang datuk namanya Datuk Din bin Yusof di Malaka di Malaysia. Ketika pesan dia berkata begini, telur mata kebo. Orang Malaysia itu kalau ngomong huruf R itu kan nggak jelas ya. Maksudnya itu bukan kebo tapi telur mata kerbau. Jadi telur mata kerbau itu yang di kita ini namanya telur mata sapi. Loh kenapa kok bisa beda? Apa alasannya? Kira-kira mana yang lebih awal? Yang lebih awal telur mata sapi atau telur mata kerbau? Ayo. Mana sebetulnya? Padahal bendanya dimaksud sama. Tapi kenapa yang satu menyebut telur mata sapi, yang satu menyebut telur mata kerbau? Telur mata kerbau. Kira-kira tahu asalnya? Kenapa di Malaysia tidak ada telur mata sapi? Yang ada telur mata kerbau. Apa? Ingat, di Malaysia itu ada orang-orang Tamil. Orang-orang Tamil yang kulit hitam itu, orang-orang India itu banyak juga. Dan kebanyakan mereka itu beragama Hindu. Maka supaya tidak menyinggung perasaan mereka, maka tidak disebut telur mata sapi. Karena bagi orang Hindu tidak boleh. Nah, tahu kan rahasianya? Maka yang dipakai istilah telur mata kerbau. Kalau di sini karena mereka jumlahnya sedikit, tidak ada masalah. Kita menyebut telur mata sapi. Jadi hanya istilah saja itu menjadi pelajaran penting. Saya baru memahami, oh ini yang namanya bahasa itu. Jadi bahasa itu ternyata punya makna. Awalnya kita nggak paham, kenapa disebut telur mata kerbau, kenapa disebut telur mata sapi. Dulu, sekarang sudah nggak ada. Dulu waktu di Demak, daerah Jawa Tengah. Orang-orang Demak sampai sekarang ada yang namanya soto kerbau kan? Ya, soto kerbau. Dan dulu orang-orang itu jarang sekali menyembelih sapi. Yang disembelih adalah kerbau. Kenapa yang disembelih kerbau, bukan sapi? Karena saat itu menghormati orang-orang Hindu. Menghormati.
Menghormati di sini tidak mau menyinggung perasaan. Sama seperti India, saudara-saudara kita, orang-orang Muslim di India itu juga memiliki cara bersikap yang sama. Sebab kalau itu tidak dilakukan dengan cara yang arif, terjadi chaos. Apalagi sekarang sudah ada persoalan apa itu? Rebutan soal nasab sekarang. Ya kan? Ya. Nah, itu terjadi. Saya nggak tahu kenapa itu bisa terjadi. Wallahu a'lam. Ya, saya nggak ikut campur. Tapi itulah sebenarnya kita bisa mengambil pelajaran dari fenomena macam-macam itu. Kita bisa belajar dari apapun, termasuk belajar dari Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Qur'anul Karim itu banyak pesan sebenarnya. Pesan-pesan itu yang kadang-kala kita tidak cermati. Makanya kalau kita sudah bicara soal Al-Quranul Karim, apalagi berkaitan dengan peristiwa Idul Kurban besok, harus benar-benar menata hati kita. Jangan sampai kita hanya sekedar berkurban, menyembelih kurban, hanya bicara soal ini yang baik yang mana, sapi atau kambing atau sapi, ribut soal itu, tapi tidak sampai bicara hal yang paling inti, maka kita gagal memahami pesan Al-Quran itu sendiri. Jadi jangan tanya kepada saya mana yang lebih afdol, sapi atau kambing. Jangan tanya itu. Tapi tanyalah pada diri kita sendiri, motif kita kurban itu apa? Motifnya apa? Kalau sekedar motifnya hanya untuk rutinitas, ya pokoknya setiap tahun berkurban. Kalau itu tujuannya, berarti kita nggak dapat apa-apa. Paling banter ya hanya rutinitas itu saja, tanpa memahami maksud dari kurban itu sendiri. Maka sebaiknya sebelum kita melaksanakan kurban, lakukan motif yang benar sekarang. Mulai ditata niat kita itu apa. Besok kurbannya, sholatnya hari apa? Bisa lihat plakatnya di situ. Mudah-mudahan panjenengan semua itu tujuan berkorban benar dan motifnya benar, jangan sampai diselewengkan motifnya oleh laknatullah yang bernama iblis itu sendiri. Dia pintar untuk menggoda manusia. Wis enggak apa-apa korban, tapi korban itu gede, ben oleh pujian wong-wong. Nah itu, setan tuh pintarnya begitu. Korbannya sebesar, tapi ben dipuji orang. Nah itu nanti siapa yang ngomong begini? Bisikan iblis. Ben dipuji orang, nah itu bisikan iblisnya. Nah itu hati-hati. Maka jangan sampai kita terjerat oleh bisikan iblis. Maka selalulah kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir, saya ada yang lupa. Peristiwa kurban ini bukan hanya dicantumkan di dalam Al-Quranul Karim, tapi juga tercantum dalam kitab orang Yahudi juga. Kitabnya orang Nasrani juga ada peristiwa kurban. Cuma yang dikurbankan beda, berbeza. Tahu berbeza? Kalau di Malaysia bukan berbeda, berbeza. Karena. Jadi kita menyebutnya dalam tradisi Islam itu yang dikurbankan adalah Ismail. Sementara tradisi Yahudi dan tradisi Nasrani yang dikurbankan itu adalah Ishak. Beda. Tapi yang dimaksud adalah putra Ibrahim. Kenapa bisa beda? Tak mungkin kedua-duanya benar. Pasti salah satu ada yang salah. Kenapa salah? Gak mungkin Quran yang salah. Pasti kitab yang terdahulu sudah diubah. Dan buktinya bisa kita pelajari. Kalau diterjemahkan begini: ambillah anakmu yang tunggal itu, yang amat engkau cintai, yakni Ishak, sebagai kurban bakaran di tanah Moria. Jadi yang disembelih itu putranya Ibrahim, tapi namanya Ishak. Ada yang janggal nggak di situ? Apa yang janggal?
Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang satu-satunya, yakni Ishak. Kira-kira kalau saya ngomong begini, ini di mana? Sidoarjo ya? Pak Rahman, pergilah ke kota Malang. Pergilah ke arah utara, yakni ke kota Malang. Kira-kira sampean bingung nggak? Pergilah ke arah utara, yakni ke kota Malang. Malang itu kan bukan utara tapi selatan. Ini ada sesuatu yang paradoks. Teksnya juga begitu, kitab yang Bible. Kehna et binha et yikhidha asher ahafta et yitzhak ulechlecha eretz hamoriyah. Weyomer, dan dia berfirman, kehna, ambillah, et binha, anakmu. Bahasa Arabnya juga sama. Bin, apa artinya? Anak laki atau perempuan? Laki. Jumlahnya satu atau dua? Satu. Bin itu pasti anak laki satu. Kehna et binha, ambillah anakmu laki-laki yang satu. Et yikhidha, yang benar-benar tunggal itu. Asher ahafta, kalau bahasa Arabnya alladzi tuhibbu, yang amat engkau cintai. Jadi di situ syaratnya ada 3. 1, anak laki bukan perempuan. Jumlahnya tunggal. Anak itu dicintai. Sama nggak dengan informasi Quran? Sama. Disebutkan apa? Ya bunayya. Ya bunayya itu mengandung 3 makna. 1, anak itu laki. 2, anak itu tunggal. Ya, disebut ya bunayya. Dan yang ketiga, anak itu dicintai. Sama nggak? Sama. Bedanya di mana? Bedanya disebutkan nama Ishak di situ. Ishak, yakni Ishak. Disitulah terjadi sesuatu yang aneh. Di ayat berikutnya lebih aneh lagi. Ishak itu berkata kepada abahnya, ayah, bapak, ini sudah ada kayu dan apinya, mana dombanya? Jadi dia bertanya, cek itu, tanya sama saudara yang non muslim. Ishak bertanya enggak dengan abahnya? Iya. Dia bertanya apa? Ayah, ini sudah ada kayu dan apinya, mana dombanya? Berarti Ishak tahu enggak kalau dia itu akan dijadikan kurban? Enggak tahu. Ibrahim memberitahu enggak kepada Ishak kalau Ishak akan dijadikan kurban? Enggak memberitahu. Itulah sebabnya Ibrahim berkata, nanti Tuhan sendiri yang akan menyediakan domba itu. Berarti yang diperintahkan disembelih itu domba atau Ishak? Yang disuruh bersembelih itu adalah Ishak, bukan domba. Tapi kenapa Ibrahim berkata domba akan disediakan oleh Tuhan? Dan Ishak bertanya, mana dombanya? Berarti yang dia pahami yang disembelih itu nanti adalah domba. Padahal ini perintahnya, ambillah anakmu yang tunggal itu, sembelihlah dia, jadikan korban bakar. Nyambung gak itu? Jadi kalau manusia itu sudah mulai mengotak-atik kitab suci, di sini dia melakukan manipulasi, sepertinya benar, di sini masih bisa terdeteksi. Makanya kalau korupsi terdeteksi itu gampang. Di sini dia manipulasi, di sini ada yang lupa, keconangan enggak? Karena ada mata rantai di sini. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian.